Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudahan dalam hidup kita janganlah kita perlakukan dengan semena-mena, karena semua itu adalah berkat kasih karunia Tuhan bagi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kita tidak boleh lupa bahwa apa yang kita bisa nikmati dan pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah hal-hal yang disediakan Tuhan bagi kita. Tentu ketika Tuhan menyediakannya, maka itu dimaksudkan Tuhan untuk kebaikan kita, agar kita bisa berfungsi dengan baik. Di antaranya adalah panca indera kita. Kita bisa menikmati keindahan, baik keindahan alam atau keindahan yang lainnya, karena panca indera kita, yaitu mata kita, yang dapat melihat dan dapat membedakan baik warna ataupun tekstur. Kita dapat mengakses apa yang dimaksudkan orang lain kepada kita, yaitu melalui indera pendengaran yang diproses di dalam pikiran kita. Kita juga bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita kepada orang lain, yaitu melalui mulut kita dengan kita berkata-kata. Seluruh panca indera kita banyak membuat kita dapat terkait dengan apa yang ada di luar diri kita. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita menggunakan semua akses itu? Saudara, panca indera adalah kepercayaan Tuhan kepada kita dan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Bolehkah kita pakai semaunya kita? Saudara, mari kita membaca Ulangan 23 ayat 21 sampai 23. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu, haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu, sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya harus semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Yaitu salah satunya, orang percaya haruslah menjadi orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Atau dengan kata lain, orang percaya menjadi orang yang setia. Saudara, itulah yang disampaikan Tuhan kepada umat Tuhan terkait dengan nazar, yaitu janji kepada Tuhan. Tuhan memang kita tidak lihat dengan kasat mata. Dan saudara, seringkali apa yang kita tidak dapat lihat, kita anggap sepele atau kita abaikan. Kita dapat dengan sembarangan mengucapkan kata-kata janji yang tidak pernah ada sedikit pun niat untuk memenuhinya. Saudara, apakah hal ini tidak berbahaya? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, berbicara itu mudah, namun kita harus belajar mengendalikan kata-kata kita, karena setiap kata-kata yang kita ucapkan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Saudara, apa yang kita baca dari firman Tuhan adalah nasihat Tuhan kepada kita atau peringatan Tuhan agar kita tidak mudah menyatakan nasar kita atau janji kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita meminta pertanggungjawaban kita ketika kita bernasar. Saudara, bernasar atau berjanji
bukankah sebuah perbuatan yang mudah? Apatah lagi, kepada siapa kita berjanji, kita tidak menyaksikan dia menagih janji kita. Bagaimana kalau kita berjanji dengan manusia? Ada kalanya ada manusia yang tidak menagih janji kita. Tetapi ada kemungkinan ada manusia yang akan menuntut apa yang kita janjikan. Sehingga saudara-saudara, manakah lebih mudah memberikan janji kepada orang atau bernasar kepada Tuhan? Saudara, ada kalanya kita berpikir kepada Tuhan lebih gampang. Karena Tuhan seakan-akan tidak menuntut kita. Tetapi hari ini Tuhan menyatakan kepada kita bahwa ketika kita bernasar kepada Tuhan, maka Tuhan menuntut kita memenuhinya. Jikalau kita tidak memenuhinya, kita berdosa kepada Tuhan. Namun jikalau kita tidak bernasar kepada Tuhan, maka kita tidak berdosa kalau kita tidak melakukan. Karena memang kita tidak bernasar. Saudara yang kasih Tuhan, sebetulnya apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Saudara, di ayat 23, dengan jelas Tuhan berkata, apa yang keluar dari bibirmu, haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Saudara, apa yang keluar dari mulut kita haruslah kita lakukan dengan setia. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan dari kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 36-37 mengatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, berkata-kata adalah hal yang relatif mudah. Kalau tidak kita katakan sangat mudah. Tetapi saudara, ingatlah, apa yang mudah, kita harus sungguh-sungguh waspada. Karena yang mudah ini diperhitungkan oleh Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita dengan mulut kita untuk dapat berkata-kata. Saudara, bagaimana kita menjaga lidah bibir kita dalam bertutur kata? Saudara, Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus katakan, apa yang terucap dari mulut kita, itu lahir dari hati kita. Saudara, mengendalikan lidah kita, itu sama dengan menjaga hati kita. Ketika kita tidak menjaga hati kita, kita tidak mungkin mengendalikan lidah bibir kita. Saudara, bagaimana kita menjaga hati kita? Saudara, ketika kita menjaga hati kita, maka sesungguhnya kita hendak dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, membersihkan hati kita, memenuhi hati kita. Dan tentu saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus, itu harus dengan kesadaran kita, kerelaan kita, kemauan kita. Karena Roh Kudus, Dia memang bekerja dalam hidup kita, tetapi jikalau kita tidak rela, kita tidak mau, kita tidak sungguh-sungguh, maka kita tidak akan mengalaminya. Saudara, Tuhan sediakan mulut kita untuk mengekspresikan sesuatu. Yang Tuhan maksudkan adalah supaya lidah bibir kita boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh menyatakan karakter seorang percaya yang setia. Jikalau kita dimampukan setia dalam setiap tutur kata kita, maka itu akan mempengaruhi kita setia di dalam perilaku dan kehidupan kita.
Saudara, jadilah orang-orang percaya yang setia. Karena Tuhan kita, Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah apa yang kami renungkan hari ini, kami bawa dalam hidup kami. Karena dengan demikian kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena kami menjadi orang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.